Anda masih bersama kami dalam special talk show bersama dengan DPD Provinsi Banten. Kita juga masih membahas tema kita yang sangat menarik terkait dengan poster anggaran 2023 untuk pengembangan UMKM atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita juga masih ditemani narasumber kita, Bapak M. Nawasaid Dimyati selaku Wakil Ketua DPD Provinsi Banten. Kita mau tahu nih Pak, bagaimana kemudian formulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk tadi melakukan pemberdayaan ekonomi mungkin yang berbasis kerakyatan ya, berbasis dari para pelaku-pelaku UMKM, seperti apa Pak? Jadi yang kita lihat sampai saat ini, anggaran di bidang ekonomi ini tidak sampai 3% dari total belanja daerah. Artinya memang political anggaran dari pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi ini tidak menjadi salah satu prioritas utama. Karena yang prioritas utama sampai saat ini itu baru infrastruktur, jalan, kemudian pendidikan, ya, infrastruktur pendidikan, kemudian juga bidang kesehatan. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ini lebih banyak pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan bagaimana peran serta masyarakat. Jadi tidak didorong dengan adanya suntikan anggaran ya digelontorkan kepada publik, tetapi lebih banyak memancing bagaimana agar publik itu mampu melakukan aktivitas dengan baik. Investasi yang masuk ke Banten ini relatif bagus dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Dan itu salah satu yang membantu tingkat inflasi di Banten ini selalu terjaga dengan baik. Kita selalu lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Artinya bukan hasil kerja pemerintah, tetapi lebih banyak kerja masyarakat secara keseluruhan. Nah, saya berharap gitu kan ya, seperti kayak tadi program kalau seandainya kita dorong di tahun 2024 itu ada program membentuk entrepreneur muda itu kan ya, wirausaha muda. Kita buatkan program pelatihan, kemudian setelah program pelatihan kita berikan bantu permodalan alat, terus kemudian setelah kita bantu permodalan alat kita guidance supaya bisa mendapatkan market dengan yang baik, saya akan kemasan Provinsi Banten akan kembali terwujud. Cuma persoalannya berani atau tidak, ya kan? Berani atau tidak? Karena proyek begitu kan nggak ada fee-nya. Beda dengan proyek jalan kan, karena ada fee-nya itu kan. Nah itu kan persoalan-persoalan. Saya pikir itu Pak. Baik, kembali lagi ke segmen pertama tadi, Cak Nawa juga sudah menyebutkan tidak hanya sebatas seminar saja, hanya 1 hari 2 hari ya Cak ya, namun juga ada guidance bagaimana kemudian para pelaku UMKM juga ini bisa mendistribusikan produknya dengan baik. Nah, kalau bicara soal unggulan, apakah Provinsi Banten sudah punya produk unggulan UMKM Cak saat ini yang mungkin bisa dibanggakan? Ya paling klaim aja. Klaim saja. Jadi ketika ada masyarakatnya punya usaha yang bagus ya, rame ya diklaim itu binaan. Tetapi yang hasil binaan secara langsung sampai sekarang belum ada. Dan itu hampir bukan hanya di Banten, tapi di semua daerah begitu. Nah ini budaya klaim ya, ini kan repot kalau kita terus-menerus seperti itu. Misalkan contoh ya, makanan-makanan khas Banten aja misalkan. Ini kan banyak anak-anak kita yang sekarang nggak tahu makanan khas Banten apa. Betul. Kalah dengan makanan kontemporer kan, kontemporer ya, bisa Korea, bisa yang lain-lain kan gitu kan ya. Nah ini kan artinya memang nggak ada pembinaan. Padahal kental bintul itu kan enak dan bikinnya sulit ya. Ada lagi misalkan makanan yang lain misalkan kan ya, itu kan banyak Banten itu punya. Nah ini membuktikan bahwa memang selama ini belum digarap dengan baik, baik itu oleh pemerintah kabupaten kota maupun juga oleh pemerintah provinsi Banten. Hanya sebatas klaim. Ketika ada rakyatnya melakukan kegiatan dan sukses diklaim,
seolah-olah itu Binaan. adalah binaan dari pemerintah daerah. Jadi seperti itu, Mbak Dea. Oke, baik. Alangkah baiknya kalau misalnya nanti ada produk unggulan yang memang tadi sudah sangat baik, lalu juga ini ada dukungan yang serius dari pemerintah tadi, ada Ya. juga perhatian dan juga keberanian tadi ya yang disebutkan oleh Pak Wakil Ketua. Lalu kalau misalnya nih, mungkin Ca juga pernah beberapa kali menjumpai langsung para pelaku UMKM, apa sih yang paling sering dikeluhkan, Pak Ketua? Pak Wakil? Yang dikeluhkan itu biasanya ada dua. Yang pertama itu akses permodalan, yang kedua adalah akses pemasaran. Dua itu. Nah, kita sebenarnya sudah bagus dengan punya namanya Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten. Cuma nggak tahu sampai sekarang masih belum bisa kita daya gunakan dengan baik. Padahal juga sudah cukup, usianya udah cukup tua juga ya Bank Banten itu. Kalau tidak salah kan tahun 2016. 2016 sekarang tahun 2023 sudah berapa tahun itu? Sudah 7 tahun. Tapi 7 tahun ini kita masih bergulat bagaimana membenerin manajemen supaya tidak rugi. Ini masih rugi terus kan? Nah, ini kan repot. Kita ingin lakukan sesuatu yang baik, niatnya baik, tapi ketika yang dibeli banknya memang tidak baik, akhirnya sampai sekarang. Jadi beli Bank Banten itu nggak tahun 2016, tapi sampai sekarang masih beli Bank Banten kan. Yang terakhir kan suntik 1,3 triliun. Iya. Iya kan? Ini kan jadi gimana ya? Jadi anomali. Yang harusnya BUMD itu menjadi salah satu solusi dari berbagai macam persoalan yang ada di wilayah, tetapi ini BUMD menjadi masalah tersendiri. Ini kan repot juga. Baik. Belum juga BUMD yang lainnya. Padahal ketika penyertaan modal kan tidak sedikit. Penyertaan modal kan pasti gede itu. Tetapi kenapa untuk penyertaan modal atau memberikan modal terhadap rakyatnya sendiri ini dipersulit? Ya. Nah, ini harus ada terobosan politik, Mbak. Harus ada keberanian yang dilakukan oleh seorang kepala daerah maupun juga oleh anggota-anggota DPRD. Karena kalau tidak, semakin hari publik akan semakin jauh dari pemerintah, akan semakin jauh dari pemimpinnya, karena dia menganggap, oh nggak perlu ada pimpinan juga, sudah bisa kok hidup dan mendapatkan kejayaan. Saya pikir itu. Baik, Pak Wakil Ketua, kita izin masih ada satu segmen lagi. Siap. Seperti apa nanti kita akan membahas bagaimana mungkin potensi lokal yang nanti bisa dikembangkan tadi ya. Tadi sudah ada sedikit-sedikit di-spill oleh Pak Wakil Ketua. Lalu juga seperti apa tantangan masa depan nih untuk kemudian juga kita bisa bersama-sama melakukan keberanian, meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tetap bersama kami pemirsa dalam Special Talk Show bersama DPRD Provinsi Banten.